Cek cek ya, halo YouTube, kembali lagi di channel FZ Catur. Nah, kali ini kita sudah sampai di game ke 226, dimana kita akan mempelajari sebuah permainan tertutup di dalam buku Perangkap dan Muslihat seri 2A yang dikarang oleh Master Nasional Jamil dan Jamal. Oke kawan, langsung saja ya kita simak keseruan gamenya, dan ini nanti yang akan kita jawab kawan ya. Ini adalah langkah terakhir di buku ini yang nanti kita akan bedah. Oke, pembukaan tertutup pastinya dimulai dengan D4 dibalas dengan D5. Nah, kan tetapi di sini ya, di buku ini kita akan membahas D4 yang dibalas dengan langkah kuda ke F6 ya. Dan ini hanyalah perputaran langkah karena di sini langkahnya akan sama ya, ada kuda yang sangat simetris dan ada pion yang simetris juga. Nah, kemudian langkah putih mendorong E3 dan ada langkah E6 membuat langkah yang simetris juga ya. Nah, di sini langkah simetris ini bisa kalian gunakan ya untuk kalian apabila bermain putih maupun bermain hitam. Ya, langkah gajah ke D3. Nah, di sini ada langkah gajah ke E7 sebagai langkah pasif ya dari hitam untuk persiapan dimana dia akan menggunakan gajahnya nanti ketika akhir permainan. Oke, langkah kuda sebagai akhir dari pembukaan Kole System, dimana nanti ada kuda, pion, ada pion lagi dan ada gajah dan ada kuda. Disinilah setup dari Kole System ini kawan yang bisa kalian mainkan ketika kalian bermain dengan putih. Oke, hitam rokade dan putih juga rokade. Ada langkah pengembangan yang sangat pasif juga ya. Tidak mengembangkan ke petak pusat tapi menyimpan kudanya sebagai bentuk pertahanan dari permainan tertutup yang sangat solid. E4 langkah mendobrak ya pertahanan dari hitam ya, karena di sini kita lihat ya. Nah, hitam sangatlah pertahanannya sangat kuat, maka perlu adanya langkah dobrakan yaitu ke E4. Dan pastinya ini dimakan, kalau tidak dimakan kuda ini akan terancam kawan ya, dan putih semakin menguasai pusat. Dan di sini dimakan dengan kuda, dan kuda ini dimakan juga dengan gajah ya sebagai langkah antisipasi dari hitam. Oke, langkah pengembangan merupakan langkah yang cukup bagus juga untuk hitam mengancam gajah putih. Dan di sini gajah ini dimundurkan ke D3 sebagai langkah tetap mengontrol petak pertahanan dari hitam. Oke, langkah taktis C5 mengancam dominasi di pusat karena hanya diduduki oleh putih, dan putih langsung saja tanpa ragu memakan ya. Nah, membuat sebuah jalur terbuka ya dari menteri di sini kawan. Dan di sini ada langkah makan karena memang bisa diambil kembali dengan gajah. Dan di sini ada langkah pin dari putih untuk meneropong menteri hitamnya. Kemudian ada langkah gajah kembali ya karena melihat sebuah pin ini yang sangat kuat. Dan di sini ada langkah menteri ke E2 di sini untuk menghindari apabila ada jalur pertukaran menteri ya, karena posisinya putih ini sedang menyerang ya, jadi dia menghemat untuk tidak menyerang atau menukar perwira. Oke, menteri ke C7. Nah, menteri C7 ini langkah taktis untuk menghindari ya apabila nanti adanya benteng yang mengontrol petak D4 di sini, dan juga mempersiapkan benteng ini ya menduduki jalur terbuka. Ya, karena melihat peluang itu maka ada benteng yang ditaruh di petak jalur terbuka. Dan di sini juga hitam tidak mau kalah ya, ingin menguasai jalur terbuka di sini. Nah, ini salah satu trik buat kalian ya, apabila kalian sudah ada jalur terbuka maka bisa kalian kuasai jalur-jalur ini kawan.
Oke, dan di sini langkah taktis kuda untuk mempersiapkan ya, langkah kuda di sini untuk mempersiapkan ada petak lemah di sini. Nah, ini petak lemah, dan ini aja jaga kuda, dan ini dijaga hanya raja kawan. Nah, ini yang akan kita eksploitasi ini kawan. Dan di sini terdapat langkah kesalahan dari hitam karena dia tidak melihat ancaman itu ya. Ancaman di sini tidak dilihat. Nah, dia malah menggerakkan gajah di sini. Maka disinilah letak ada sebuah langkah kombinasi dari permainan tertutup oleh putih. Dan apakah itu? Nah, coba kalian tebak kawan. Kita hitung dari 1 sampai 10. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, apakah kuda makan pion kawan? Nah, kita hitung ya, apabila dimakan pastinya akan dimakan balik. Dan apabila menteri kesini juga masih ada kuda, maka kuda harus disingkirkan. Dan di sini masih bisa dia tutup dengan pion, maka itu masih cukup solid ya, meskipun nanti tidak ada kuda. Maka di sini jawaban yang tepat adalah langkah gajah memukul pion di sini. Nah, apabila nanti diambil, nah pastinya akan merupakan salah satu serangan ya, yang memang serangan dari putih. Dan apabila ini tidak diambil, semisal dia melaju ke sini, nah juga ada nanti langkah benteng disusul di sini dan mempersiapkan di sini kawan. Ini juga cukup kuat. Nah, jadi ini merugikan ya, apabila tadi tidak dimakan pastinya kehilangan satu pion. Dan apabila dimakan, nah ini harusnya putih sudah unggul ya karena memakan satu gajah. Maka di sini jangan terburu-buru ya menggerakkan menteri ya, meskipun ada langkah yang bagus, tapi ini jangan terburu-buru karena hitam masih punya kuda. Maka kalian harus ambil kuda ini dengan memakan kuda di sini. Apabila dimakan dengan pion ataupun gajah di sini, maka kalian bisa mainkan langkah yang cantik, yaitu langkah menteri ke H5 dan baru bisa mengambil pion petak lemah apabila kembali. Nah, jadi kita bisa mempersiapkan benteng kita untuk langkah skakmat. Jadi apapun langkahnya, nah pastinya akan merugikan untuk hitam. Nah, di sini ada saran dari Stockfish untuk memainkan menteri supaya kudanya ini menghindar. Nah, di sini untuk sedikit memberikan celah ya, nanti ketika kuda di sini, nah pion ini bisa didorong apabila ini sudah tidak bisa kawan ya. Tapi di sini juga akan kalah karena dia akan memakan menteri di sini. Nah, benteng dan kehilangan benteng, sudah banyak perwira ya yang jatuh ya, menteri pun jatuh. Nah, di sini jadi kuda di sini juga sangat bagus sekali. Dan apabila coba kita ya ada langkah kesalahan, maka langsung dihukum dengan langkah benteng ke H3 ya, meskipun ditutup dia akan mat di sini. Nah, oke, itu saja kawan yang bisa kita simak di game ke 226 ini ya. Semoga menginspirasi teman-teman dalam belajar catur. Oke, terus semangat belajar catur. Salam catur, Gen Una Sumus, kita satu keluarga.